Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Medona di Madentara Channel tentunya. Hai. Apa kabar guys? Bro and Bre, darling, sweetheart, bebek, honey bunny, honey long. I miss you so much and I miss you all my baby in MDF Recycle ya. Apa kabar keluarga besar Mami Dona Family? Semoga kalian dalam kondisi baik ya. Haruslah, masa kita sutiris terus. Nggak bisa, nggak perlu ya kan, karena nggak akan membuat kita lebih apa. Di sini Mami Dona berharap kalian benar-benar sudah mulai membuat program apa Mami? Ya, program untuk diri kita sendiri dalam waktu 1 tahun. Nah, programnya apa? Tulislah di situ, di kertas atau di buku, terus ntar ditempel. Jadi kalian bisa melihat grafik hati kalian selama setahun. Kalau memang dalam grafik setahun kalian ada perubahan, nah, secara logika dan perasaan itu kalian akan belajar. Kalau setahun kelamaan Mami, ya nggak apa-apa. Kalian buat per minggu atau per bulan, boleh. Contohnya seperti apa Mami? Contohnya misalkan tanggal 1 kemarin kalian fokus sama hati kalian. Apa yang kalian rasakan di hati kalian? Tulis. Hari ini apa yang kalian rasakan? Tulis. Kalau misalkan tiba-tiba kalian mendapatkan kode dari alam, contohnya apa Mami kode dari alam? Contohnya seperti angka kembar. Mungkin kalian sudah pandai, sudah pernah mendengarkan dari reader-reader yang lain. Kalau kalian mendapatkan angka kembar, pada saat itu kalian lagi apa? Misalnya lagi makan. Begitu ngelihat angka kembar, kalian lagi makan. Oh, berarti kalian harus bisa berpikir kalau makan jangan yang aneh-aneh, atau hati-hati bisa sakit perut, jangan kelebihan makan gitu loh. Apa saja, nanti kalian akan tersadar, nanti kalian akan bisa belajar kok, karena setiap manusia pasti akan diberi tanda dan sign sama Tuhan. Itu loh sayangku. Paham ya? Sapa James dulu. Hai James, Gini. How are you? Thank you. I hope you good today ya. For all everybody in here. Buat semua yang di sini, thank you ya sudah kasih energi buat Mami ya. Berilah energi yang baik ya buat kita ya untuk story hari ini ya. Makasih. Dan juga buat yang baru subscribe, thank you so much yang baru berada di energi Mami. Makasih ya. Kita sama-sama healing, kita sama-sama kuat, dan kita harus sama-sama bisa berjuang ya. Mami senang ya, beberapa dari keluarga MDF Recycle, beberapa dari kalian ya, keluarga besar MDF sudah mulai banyak yang healing ya. Dan di sini Mami juga mau infokan, kalau kalian mau bergabung menjadi member Recycle MDF ya, hubungi admin, nomornya ada di description ya. Pendaftarannya juga ada berapa di description ya, untuk biaya pendaftaran ya. Semoga kita bisa berkumpul dan kita bisa sama-sama untuk mencurahkan seperti apa
Ya, kita bisa saling bertukar pikiran secara real, insya Allah ya. Semoga bisa terlaksana dan bisa terkolektif sayangnya. Dan juga di sini yang Mami ceritakan mengenai kondisi hubungan kalian ya di episode kemarin, Mami Dona berharap kalian betul-betul kalian telaah, betul-betul kalian pahami, sehingga kalian tahu diri kalian itu sebenarnya apa, hubungannya apa, karmik, toxic, twin flame, atau soulmate. Ya, jadi kalian paham, tidak bingung lagi gitu loh. Terus kalau ada yang tanya, Mami, feminim itu perempuan kah? Maskulin itu laki-laki kah? Nggak ada, itu bukan gender sayang, tapi energi. Ya, energi. Dimana kamu misalnya wanita bisa saja kamu menjadi maskulin energinya. Atau maskulin bisa saja energinya menjadi feminim. Gitu loh. Dilingkan saja dengan kondisi kalian pada saat ini. Itu. Ya, pahami ya sayangnya. Dan kalau ditanya, Mami, karmik itu orang ketiga, orang lain atau seperti apa? Karmik itu ya, karmik itu seseorang yang membawa toksik di dalam kehidupan kita dan menghadirkan orang ketiga atau menghadirkan yang namanya energi devil atau yang menghadirkan yang namanya addiction. Nah, itu. Tahu kan the devil itu apa aja isinya? Banyak ya kan, ya itu adalah karmik. Bisa saja suami kita menjadi karmik, istri kita menjadi karmik, orang tua kita menjadi karmik, adik kakak, om tante dan lain-lain bisa saja menjadi karmik, atau kita juga bisa menjadi karmik. Itu. Jadi dealkan saja dengan kondisi kalian apa yang terjadi. Makanya kadang-kadang Mami selalu memberi masukan mengenai tentang hubungan karmik itu seperti apa, hubungan karma itu seperti apa, hubungan toksik itu seperti apa, twin flame seperti apa, soulmate seperti apa, tetapi dengan bahasa yang cukup mudah sehingga kalian bisa memahami. Kita nggak usah mikir yang ribet-ribet, capek, hidup udah lelah, udah capek, ya kan? Apalagi kita mikirin pasangan kita, kayaknya buat apa gitu loh. Kayak mikirin rentetan ini, tagihan tagihan utang coy. Kok kagak habis-habisnya ya? Ya itu. Namun kadang-kadang pasangan kalian itu lupa dengan kata yang namanya apa? Sempurna. Sempurna hanya milik siapa? Allah. Tapi pasangan kalian ingin mendapatkan pasangan yang sempurna. Rasa spesial. Pakai telur ceplok. Makannya dibungkus atau pakai piring, Mami? Enggak, taruh di tangan aja. Lu kata nasi goreng. Nah itu. Pengennya yang sempurna. Yang melebihi dari ekspektasinya. Entar begitu duduk rokok-rokok, ikan, minum kopi, nonton TV, iklan lewat. Nih cewek, nih cowok, keren coy. Kalau gue punya bini begini, weh mantap. Kalau punya laki begini mah mantap. Wah, udah. Atau yang lagi kasmaran. Padahal di kasmarannya sama apa? Sama sinetron. Kan PA. Gimana ceritanya? Ya, kadang akhirnya terbuat
dari yang sebuah obsesi menginginkan menjadi sebuah kenyataan. Menginginkan istri atau suami atau menginginkan pasangan kita itu yang benar-benar sempurna, ya kan? Pinter masak, pinter dandan, pinter cari uang, ya kan? Pinter nyetir mobil, ngebengkelin mobil, potong rumput. Lukati kita bah Google, semuanya ada, tinggal cetek keluar. Nggak bisa lah. Setiap manusia itu guys ada kodratnya masing-masing. Dimana kodratnya sebagai wanita apa, kodratnya sebagai laki-laki apa. Tetapi untuk di era sekarang laki-laki dan perempuan sama saja derajatnya. Namun kalau kita masih masuk di dalam aturan dan akidah agama tetap berbeda. Jadi di mana kita bisa yang namanya memilih dan memilah-milah apa yang baik, apa yang tidak. Nah itu. Jangan sampai kalau kita bilang dalam keadaan yang ngenes banget, ya kan? Sementara laki kita atau pasangan kita, istri kita selalu komplain dengan kekurangan kita. Dalam hati kita pasti bilang, oh mengapa tak bisa dirimu mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Nah, kadang pasangan itu tidak pernah ngelihat kita itu tulus, kita tanpa pamrih. Kenapa? Dia pakai kacamata hitam seperti Mami bilang. Sekarang nggak pakai kacamata hitam lagi, bahkan ganti udah pakai kacamata apa, Mam? Kacamata kuda. Emang barongan, Mi? Nggak juga. Lah ya kenapa kita bilang dia pakai kacamata kuda? Karena jalannya lurus aja. Kagak lihat kanan, kagak lihat kiri. Iya kan? Lurus aja. Kagak tahu-taunya apa? Ketabrak. Nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Pengennya lurus aja. Mana bisa hidup kayak begitu? Hidup itu selalu ada ke kanan, ada ke kiri, ada lurus, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada keliling. Jalan tol aja ada 2 simpangan kadang-kadang. Jalan tol aja ada yang naik, ada yang ke bawah. Lah ini pasangan kalian taunya pengen lurus-lurus aja. Sementara kita mencintai pasangan kita tulus, apa adanya, kan begitu tuh. Ya memang mungkin awalnya pasangan kalian tidak melihat yang namanya obsesi, melihat ketulusan hati kita, ya apa adanya kita, tidak pernah melihat sesuatu itu dengan sebuah kesempurnaan. Karena cintanya adalah sebuah ketulusan. Tapi itu sebelum dia pakai kacamata kuda. Jadi dia bisa melihat apa? Sebuah kebenaran. Indah menjadi indah, jelek menjadi jelek. Nah, gara-gara dia main ke pasar, ada promosi, ikan, ada diskon, ikan. Wah, nih barang bagus nih, barang impor, wah lokal. Kalau dipakai pasti gak bisa
lihat kanan dan kiri, hati kita menjadi lurus. Pikirannya dia, hati lurus itu menjadi sebuah kebaikan menurut pasangan kalian. Ternyata bukan menjadi sebuah suatu yang benar. Dia hanya menganggap benar karena obsesi, bahkan adanya addiction. Dia tidak melihat kebaikan siapapun. Dia hanya melihat ke depan, tidak mau lihat ke belakang, tidak mau lihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan sekeliling dari kehidupan. Akhirnya, dia tidak bisa memiliki apa yang dia rasakan, hanya tahu di depan itu ada apa. Kadang dia melihat di depan itu jalan yang begitu jauh, kagak sampai-sampai cuy. Dibilang, wah di mana ini? Gue mau beli soto ayam, bukan soto ayam, soto ayam coy. Dicari terus ikan, karena dia lihatnya ke depan terus. Padahal rombongnya soto ayam itu di sebelah kanan. Maju sedikit 10 meter, belok dikit ada soto ayam. Di pertigaan ada juga soto ayam yang terkenal murah lagi. Nah, itu. Bahkan ada soto ayam yang dibuat sama pasangannya. Di mana? Di rumahnya. Nah, itu. Sehingga apa yang diinginkan dari pasangan kita tidak nyampe-nyampe, ya itulah. Dia menginginkan sebuah kesempurnaan. Akhirnya Tuhan juga memberikan sebuah kesempurnaan, yaitu tidak ada batasnya. Karena Tuhan bilang, sempurna 100% itu hanya milik saya. Bukan milik kalian. Karena apa? Kalian yang saya ciptakan. Terkadang kalian bilang, sempurna hanya milik Allah. Namun, kalian lupa. Kalian menginginkan lebih sempurna. Walaupun kalian tidak bilang, tapi hati kalian menginginkan yang sempurna. Itulah sebuah kemunafikan dari seorang manusia. Mengatakan tidak, tapi iya. Kita tidak boleh serakah, sayang. Kita tidak boleh congkak. Karena kesombongan, orang sombong tidak ada harganya di mata Tuhan. Emangnya mau dihargai berapa, Ferguson, kesombongan Anda? Mari kita obrol sama-sama. Jangan lupa ditimbang dulu ya. Ngapain itu sombong? Kalau ujung-ujungnya ketahuan bohong. Pedih. Perih cuy. Sakit cuy. Udah sombong. Ikan. Udah merasa diri paling sempurna. Udah merasa segala-galanya. Tiba-tiba kepentok. Ilah. Ujung-ujungnya kita terima apa? Ya begitu doang toh. Nah, Mami sangat terima kasih kalian yang komentarnya baik, komentarnya tidak baik. Tidak ada perbedaan buat Mami. Mau kalian komentarnya baik atau komentarnya buruk atau komentar yang ngambang-ngambang nih, buat Mami itu adalah isi hati yang harus dihargai. Kenapa? Kalian sudah berani menjujurkan dengan jiwa kalian, menjujurkan dengan hati kalian. Dan kenapa Mami sangat menghargai? Tidak semua orang berani berkata jujur, guys. Ayo Mami tanya sama kalian, berani gak kadang ngomong jujur? Kagak berani cuy. Berani kalau kedesak. Kalau sebuah rahasia, terutama di diri kita yang paling dalam, ya kagak berani.
Boro-boro kita mau jujur sama manusia lainnya, sama Tuhan aja kagak berani jujur. Padahal kagak usah kita jujur, Tuhan mah sudah tahu. Itu. Kita ini harus tetap berikhtiar, ya. Tetap beribadah, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kalian rasakan. Yang namanya cobaan itu nggak ada. Tuhan memberikan melebihi dari apa yang kita rasakan. Karena apa? Kita itu dimana menerima yang namanya berkah. Baik, berkah buruk. Sama berkah. Cuma menikmatinya saja yang beda. Berkah kesedihan kalian nangis. Nggak mungkin kan berkah kesedihan kalian ketawa. Ada. Sedih karena bahagia. Contohnya punya baby. Cintanya diterima. Naik kelas, kelulusan. Naik jabatan. Gaji naik. Nah. Sama. Kebahagiaan tetapi cara menikmatinya berbeda. Jangan pada saat kita sedih, kita mendapat musibah terus kita bilang, ya Allah begitu berat cobaan kau. Tapi begitu dapat sesuatu kebahagiaan, kalian, ya Allah terima kasih untuk semua berkah yang begitu nikmat. Nah, begitu cobaan nangis-nangis bombay. Begitu dapat berkah, kesenangan, kalian bersyukurnya bisa dihitung menit. Perlu kalian ketahui, darling, sayang cintaku, yang namanya berkah itu sama. Mau berkah baik, berkah jelek, syukuri, nikmati. Karena begitu kita menikmati yang namanya berkah dalam bentuk apapun, Tuhan akan melihat kok. Tuhan akan merasakan bahwa kita betul-betul ikhlas juga dengan apa? Pelajaran yang mereka sampaikan. Kalau kita belum lulus, berarti kita banyak bolos, kurang belajar, kadang nyontek, nah itu. Tapi kalau kita lulus, udah lulusnya cum laude, iya kan? Berarti kita fokus dalam mengikuti pelajaran, kita fokus dalam mendengarkan, kita fokus dalam praktekan, nah itu. Begitu ujian ya kita sanggup menghadapinya. Bukan babak belur, bingung, atau apapun. Bahkan ada yang bisa berhasil karena mencapai keberhasilan sebagai cum laude. Nah, itu tergantung dari kita. Sama sayang, manajemen Tuhan itu sama. Tinggal kita mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Ya, pahami sayangnya. Oke. Pastikan tarot bukan Tuhan. Tarot adalah sebagian daripada kita mendapatkan signal kode ya. Karena di sini timelines, general reading, energinya banyak di sini. Tapi kalian berdoa, dilingkan dengan apa yang kalian ingin dilingkan, semoga bisa semesta sampaikan melalui pesannya untuk kalian ya. Kalau memang ini energinya kalian, pasti kalian akan hadir ya. Dan di sini juga kita harus tetap bersyukur ya, meminta pada Sang Maha Khalik untuk semua menjadi baik. Sebentar dulu ya. Pastikan kalian berdoa ya sebelum mendengar reading Mami Dona. Dan kali ini Mami Dona mau bercerita tentang message on the bottle atau
apa yang dia ingin sampaikan ke kalian, yang dia ingin sampaikan, ya, pesannya, yang dia mungkin ini pesan update. Dalam artian pesan update itu dia ngechat di handphone atau dia lagi ngechat di sosial media, tetapi hanya untuk diri dia sendiri. Namun semesta, Tuhan sudah mencatat, ya, dan ditransferkan pesannya kepada kita. Insya Allah kita dikasih, ya, apa pesannya di sini, message-nya, ya, dari pasangan kita, ya, message-nya. Dan ini adalah pesan cinta dari universe langsung untuk menjawab pesannya, ya, menjawab pesannya. Dan ini adalah pesan yang ditulis, bahkan dilempar sama maskulin, dan di sini pesan yang disampaikan feminim yang dilemparkan kepada universe. Apa yang disampaikan, dan ini pesan cinta, malaikat cinta, dek tarotnya dan dek buminya, ya. Oke, kita mulai ya di sini ya. Kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu. Aduh, itu si white kucing mami. Susah kali dia. Ayo, bismillah ya. Dear angel, dear angel God, from ocean, from the sea, Zeus, give me energy, give me message from masculine, sun, moon, rising, and Venus, elemen air, api, tanah, udara. Sampaikan pesan dari dasar hati paling dalam yang dia tidak sampaikan, yang dia tidak ingin ketahui oleh feminim, yang dia ingin sampaikan tetapi dia tidak sanggup menyampaikannya. Thank you, thank you, thank you. Bismillah ya. Sun, Moon, Rising, and Venus. Pesan yang tidak pernah dia katakan, dia sampaikan hanya di dalam hati saja ini. Ya, 4 elemen air, tanah, udara, api, air. Please give me any. Ada lagi. Thank you. Thank you. Thank you. Yang terbuka dan ini yang tertutup. Ya. Cukup pesannya, tidak boleh dibuka lagi. Oke. Kita masukkan dan kita minta dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Dear angel God from universe, angel love, give me energy for divine feminine, sun, moon, rising, and Venus, energi dari elemen api, tanah, udara, dan api. Berikanlah pesan yang tidak dia ingin sampaikan karena sesuatu, karena hati yang begitu dalam, begitu sakit. Apa yang ingin Feminine sampaikan?
bisa pilihkan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ngopin dhisik ben nikmat. Berat coy, berat. Terima kasih. Ini yang tertutup, yang terbuka ya, yang terbuka, ini yang tertutup. Lihat sayang ya. Dan kita coba minta, Dear God from bumi, give me energy, klarifikasi Sun, Moon, Rising, and Venus ya, elemen api, tanah, udara, dan air. Klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi for maskulin, klarifikasi maskulin, Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, api, udara, dan tanah. Terus klarifikasi ada lagi. Thank you, thank you, thank you. Ini yang terbuka, ini yang tertutup. Banyak kali juga. Masih belum sayang, ternyata. Kita mau lihat energinya feminin yang tidak ingin dijujurkannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi feminin tidak ingin dijujurkan. Klarifikasi. Sudah? Oke, thank you, thank you, thank you. Yang ditutup ya. Dan di sini pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God Angel, give me klarifikasi for masculine, Sun, Rising, and Venus, energi air, api, udara, dan tanah. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Wow. Ini yang terbuka dan ini yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk feminin gitu. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Sini aja ya kita ya sayang ya. Yang ditutup dan yang dibuka. Okay. Dear Angel, Bismillahirrahmanirrahim. Angel Lord, give me klarifikasi maskulin apa
ingin maskulin sampaikan. Sudah? Thank you. Wow, ternyata ada yang terbang sayang. Waduh, ada yang terbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dear Angel Love, give me energy klarifikasi for feminine. Please give me. Thank you. Oke, inilah ya. Well, kita taruh di tengah ya, untuk define maskulin dan define feminin. Ini yang tidak dia ingin sampaikan. Sama, maskulin tidak ingin menyampaikan kepada feminim juga. Jadi mereka berbicara dalam hati, tetapi dalam doa, inilah doanya ya, yang ditutup adalah doa ya. Kita kesampingkan dulu, kita simpan ya, pada waktunya nanti kita buka. Oke, kita mulai sayang ya, kita sampingkan dulu ya pemberitahuan dari feminim, kita mulai dari maskulin. Hai maskulin, apa kabar kamu sayang? Semoga kamu sehat ya. Di sini sampaikanlah yang ingin kamu sampaikan kepada feminim kamu ya, karena semesta yang mengirimkan pesannya, kamu tidak berani untuk mengungkapkannya hanya di dalam isi hatimu yang paling dalam, yaitu cintamu membuatku nyaman, kamu yang kutunggu selalu. Jadi beberapa maskulin merasa nyaman, bahkan sebagian menunggu feminim ya, selalu menunggu entah sampai kapan, sampai habis dunia. Waduh, kalau sampai habis dunia babak belur lah. Jadi di sini maskulin benar-benar sama kalian itu nyaman, tapi dia mendenial. Sebagian dari kalian juga mendenial kalau kalian bersama maskulin itu nyaman. Kalau tidak nyaman, tidak mungkin kalian tidak pengen sama maskulin walaupun sudah disakiti, kan gitu. Nah ini yang terjadi ya. Cinta pertama dan terakhir padamu baby. Wes. Ada yang namanya baby di sini? Mau bercanda. Bahwa cinta pertama dan terakhir. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Nah itu. Di cintamu ku temu arti hidupku. Itu yang dia rasakan. Di diri kalian, maskulin menemukan arti hidup sebenarnya. Yang dia tidak dapati oleh siapapun. Dan dia mengakui sendiri bahwa kalian itu adalah cinta pertama dan terakhir. Walaupun ada cinta dan lope yang lain. Ini kan cinta pertama sama yang terakhir. Di tengah-tengahnya yang mengisi itu adalah lope. Itu. Jadi kalian pertama diisi dengan para lope. Terakhir kalian akan menerima. Nah itu. Paham ya? Baby. Dan berapa beruntungnya aku memilikimu sekarang. Maskulin benar-benar sadar setelah mati suri.
setelah kepentok kepalanya. Setelah bangun dari tidurnya gara-gara makan apel. Emangnya putri salju, Mam? Itu. Berapa beruntungnya dia ketika memiliki kalian. Karena apa? Hanya di feminim yang mempunyai peruntungan rezeki dan barokah. Sementara yang dia jalani sekarang memang ada peruntungan. Tapi peruntungan untuk dia sendiri. Hanya cukup dimakan buat dia sendiri. Mau dia bagikan untuk orang lain juga gak cukup. Boro-boro dibagikan dengan kalian. Jadi kalian jangan terlalu berharap. Kalian feminim yang bisa berjuang berdiri di kakinya sendiri. Ayolah bangkit. Karena tidak semua maskulin kalian itu seperti apa? The Star. Seperti apa? Nih, King of Pentacle. Jadi kalian harus paham bahwa keberkahan yang didapat dan spirit itu ada di feminim. Makanya maskulin bilang betapa beruntungnya aku memiliki kamu feminim, ya. Dan ini beruntung memilikimu, aku ingin menikahimu. Setelah maskulin sadar dari amnesianya bahwa kalian itu adalah sebuah luck, ya, maka dia bukan sembuh dari amnesia lagi. Dia dibangunkan secara spiritual oleh semesta bahwa dia beruntung memiliki dan ingin menikahi kalian kembali, walaupun kalian sudah pernah menikah atau kalian sudah pernah terkomitmen apapun dalam hubungan yang sakral. Ini dikembalikan dan di-create sama Allah. Suka tidak suka. Mau yang tadi dia bilang di sini, cinta pertama dan terakhir padamu baby. Cinta pertama pada kalian dia rasakan. Entah pada pandangan pertama, entah seperti apa, kalian dianggap cinta pertama. Dan pada saat ini di bawah cinta pertama ada cinta-cinta yang lain, lope-lope yang lain. Dan terakhir padamu baby. Ini kenapa dia merasa beruntung memiliki kalian dan bahkan ingin kembali untuk menikahi kalian. Itu karena merasa beruntung atau keberuntungan itu ada di diri kalian, ya. Dan di sini ada Four of Vessel, kesulitan yang dirasakan divine maskulin. Benar-benar sedih sekarang ini, gundah gulana, ya, bingung mau berbuat apa. Bahkan gentong rezeki air pun stop, ya. Hanya bisa berpangku tangan, hanya bisa menghitung hari, detik demi detik. Walaupun di sini nggak ada jam, tapi hati dan perasaannya itu dibuat semesta seperti detak jam dinding. Tak tuk tak tuk tak tuk. Nah, ini entah seperti apa, entah sampai kapan.
dia menyesali untuk sebuah keberuntungan. Kenapa dia menyesali, Mami? Karena selama ini dia mempunyai tujuan di dalam diri dia. Hanya untuk dirinya sendiri. Nggak ada yang namanya ya panah yang dia bakar untuk apa? Menghangatkan dirinya sendiri. Atau maskulin merasa hatinya terbakar sendiri. Bahkan harusnya panah dan busur ini adalah untuk melindungi dirinya dari segala macam bahaya. Namun apa daya, dia tidak sanggup. Dia mau memanah atau mau mencari makanan atau seperti apa. Dia tidak sanggup. Keinginan dan tujuannya itu akhirnya membakar dirinya sendiri. Dirinya terbakar oleh rasa egois yang dia inginkan. Walaupun hatinya membara untuk sebuah tujuan, tetapi tujuan itu membakar dirinya sendiri. Dengan kesombongan yang maskulin dapatkan. Dan di sini maskulin berpikir terlalu naif. Kehidupan itu Tuhan memang memberikan seperti kita. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri. Tuhan memberikan sebuah keseimbangan. Kalau salah satunya hilang, tidak akan seimbang. Ya, itulah kalian. Kalian menginginkan keseimbangan untuk diri kalian. Karena kalian merasa keseimbangan itu bisa kalian dapatkan dimanapun kalian mau. Ternyata kalian stuck dengan keseimbangan yang kalian ciptakan sendiri. Sehingga untuk berjalan ataupun kalian mencari sesuatu, kalian mempunyai busur, tapi tidak mempunyai panah. Kalian hanya mempunyai tombak, ini pun tidak bisa dicabut. Karena apa? Tombak yang kalian pakai ini harus kalian tancapkan sebagai apa? Penentu jalan. Kalau ini kalian cabut, kalian akan tidak tahu arah jalan pulang. Sementara kalian ingin melindungi diri atau ingin mencari sesuatu, ya, atau ingin berburu, kalian tidak bisa. Karena apa? Panahnya tidak ada. Sama juga dengan ini. Kenapa panahnya tidak ada? Karena panahnya sudah kalian bakar untuk menghangatkan badan kalian. Paham ya sayangnya? Ini. Itu yang terjadi. Dan di sini kalian menginginkan sebuah kemakmuran, ya. Sebuah kemakmuran yang tiada tara kalian inginkan. Tapi kalian lupa. Air ini mengalir, sayang. Sehingga dengan cawan-cawan kecil pun kalian bisa mengambil kok. Tapi kalian ingin terlahir kembali menjadi orang yang baru, atau kalian maskulin, ya, ingin mendapatkan lebih daripada yang Tuhan berikan. Sehingga Tuhan pun untuk cawan yang besar pun tidak mungkin bisa penuh. Kenapa? Karena cawan-cawan yang kecil yang untuk menampung air pun juga bocor. Saking keserakahan kalian, maskulin,
Kamu lihat ya, ini maskulin. Ini sudah penuh. Saking kamu tidak ingin ya, kalian maskulin tidak ingin hilang karena keserakahan, kalian kasih lagi cawan di bawah. Walaupun di cawan di bawah ini juga bocor. Maskulin lupa, Tuhan itu memberikan rezeki tanpa batas. Tapi karena keserakahan, semua ingin diambil sendiri, semua ingin dikuasai. Karena keserakahan, akhirnya ya ini. Untuk memiliki saja sulit. Itu yang terjadi. Mau terlahir kembali menjadi orang yang baik, tetapi keserakahan di dalam hidup. Tuhan menyatakan, no, sorry. Dan di sini kalian maskulin, panah yang kalian bakar, harusnya kalian sudah tahu tujuan kalian itu apa. Kalian sudah mempunyai tujuan, mau dikemanakan arah panah tersebut. Tapi karena di sini on the reverse, panah yang kalian tujukan itu sama. Tidak ada yang berbeda. Jadi di sini target yang kalian capai atau target yang kalian ingin dapatkan, yaitu kebahagiaan dengan orang lain, sebagai target kalian untuk mendapatkan kehidupan, the breath of life, ya, nafas kehidupan. Boro-boro kalian bernapas, udah ketusuk panahnya kembali lagi, yang harusnya panahnya itu ke atas, ya, asapnya juga masuk ke diri kalian maskulin. Kembali lagi, boro-boro kalian bisa bernapas untuk mencari sebuah kehidupan. Ujung-ujungnya kalian sesak napas. Ini di kehidupan kalian untuk tenang, untuk bernapas pun sulit. Ya. Bukan hanya istilah atau kiasan saja nafas kehidupan. Di kehidupan yang nyata, semesta menyatakan kalian bernapas pun sulit. Itu kenyataan. Bahkan sebagian dari maskulin sesak nafas. Di dada sesak sampai ke belakang. Itu yang terjadi. Nah, di sini frustasi. Maskulin sangat-sangat frustasi dengan kondisi yang terjadi, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ingin keluar dari frustasi yang selama ini mengganggu, merusak otak maskulin yang hanya di pikiran dia adalah siapa? Feminim. Maskulin nih. Maskulin keluar dari siklus kalian hanya untuk mencari target di luar sana dengan segala macam. Dengan segala macam, ya. Nih. Tapi tak satu panah pun yang kena. Akhirnya jadinya apa? Frustasi. Dan maskulin lelah. Mencari sana, mencari sini, mencari korban A, korban B, korban C. Mencari target A, target B, target C. Akhirnya sutiris, stres. Mau ngapa-ngapain juga nggak ada modal untuk ngegombal. Aduh, mati Belanda.
Hancur Mina, ikan. Iya, gimana caranya mau ngegombal? Kagak ada hepeng. Hari gini, kalau ngegombal cuma di WA, ngegombal cuma di Line, ngegombal cuma di sosial media, kagak kenyang. Iya kan? Hanya diberi PHP doang. Akhirnya dibuat hanya untuk kenikmatan mata. Untuk apa Mami? Untuk ngebaca. Atau kenikmatan kuping. Untuk apa? Mendengar. Ujung-ujungnya ya frustration. Dan lelah. Letih, lesu. Itu mah obat kuat Mami. Lah emang maskulin butuh obat kuat. Letih, lemah, lesu, lenyap. Janganlah Mam. Lah ini akhirnya hanya di PHP saja oleh target-targetnya. PHP coy. Hari gini ya, nikmatilah drama yang kau permainkan, dan drama pun akan sampai pada masa waktunya. Dan di sini sebagian dari maskulin merasakan adanya energi kegelapan, dan sebagian energi itu sudah luntur karena maskulin sadar untuk melunturkan energi magicom dengan beli peluntur, ya, peluntur pakaian. Biar luntur, ya kagak lah. Sebagian maskulin tersadar, ya, beberapa dari semesta memberikan signal kepada maskulin melewati mimpi, melewati mimpi, bahkan melewati beberapa kejadian tanpa yang dia sadari, ya, sehingga maskulin tersadar bahwa ini benar-benar sebuah energi kegelapan yang dilakukan untuk diri maskulin, sehingga maskulin menjadi seorang yang amnesia. Bahkan maskulin tidak mengenal dirinya sendiri. Kasihan. Dan maskulin di sini merasakan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Dia betul-betul terlalu banyak pilihan, menyesal. Dia memilih tentang cinta yang dia ingin dapatkan. Dia menginginkan pundi-pundi keuangan. Bahkan dia tidak cukup dengan satu cinta, dia tidak cukup dengan keberkahan. Bahkan dia ingin lebih mendapatkan yang namanya kemakmuran. Akhirnya maskulin lupa untuk menjadi orang yang bersyukur. Tuhan pun tidak mau, ya, dengan orang yang tidak bersyukur. Ini. Dan di sini Pack of Cup, Duel Fortune, Queen of Wands, Ten of Wands, Ace of Pentacles, The Lovers, Pack of Swords, Death, Knight of Wands. Bahwa di sini maskulin ingin mendapatkan peruntungan kembali dan menawarkan sebuah cinta kepada feminim. Makanya
Dia bilang, betapa beruntungnya aku memilikimu dan aku ingin kembali untuk menikahimu. Dia tidak punya keberanian dan dia sadar selama ini dia terlalu bermain dengan yang namanya penawaran cinta dengan banyaknya orang, sehingga dia mencari keberuntungan di luar sana untuk keberuntungan dirinya sendiri. Tidak ada wheel of the fortune, bahkan semesta membuatnya terbalik. Ya, walaupun terputar, tetap terputarnya terbalik, dan ego, keinginan, ya, hasrat, kemunafikan, dia harus tanggung sebagai beban yang sampai sekarang dia tidak bisa lakukan apapun itu. Karena apa? Kesadaran yang maskulin rasakan tidak bisa dia pikul, karena begitu berat yang namanya mempermainkan nasib atau mempermainkan peruntungan. Walaupun Tuhan dan semesta itu sudah memberikan laki pada manusia masing-masing, kita memang mencari keberuntungan. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan signal, kalau kalian masih saja membangkang dan ngotot, ya Tuhan pun tidak akan pernah salah. Karena apa? Tujuan hidup maskulin hanya untuk mencari senang-senang di luar, hanya mencari sesuatu yang enak-enak, tergoda dengan yang namanya birahi, tergoda hanya karena seksualitas, dan berharap dengan orang baru atau dengan orang yang bersama dia atau dengan hubungan dia itu bisa membawa suatu kemakmuran di gerbang kesejahteraan dan keuangan bisa dia dapatkan. Ternyata tujuan dari semua yang dia ingin rasakan hanya beban. Tidak ada yang dia rasakan, guys, dari hasrat birahi dan seks hanya karena tergoda nafsu birahi. Tidak ada yang dia dapatkan untuk sebuah keberuntungan. Bahkan di sini dia tidak menyadari apa yang dia lakukan dengan sebuah kesalahan, yaitu hubungan yang dia atur seperti on off, hubungan yang dia bikin seperti ingus keluar masuk ini tidak sadar bahwa semesta berbicara, kalau kamu tidak merubah hidupmu menjadi lebih baik lagi, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Bahkan kalian meminta bantuan orang lain pun tidak akan bisa. Karena apa? Untuk diri kalian saja kalian tidak mampu untuk berubah. Apalagi kalian minta tolong orang lain, apalagi kalian minta orang lain memberikan motivasi kepada kalian. Boro-boro mendapatkan motivasi. Wong diri kalian aja nggak bisa berubah, mau dikasih motivasi seperti apapun, yang ada seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya ini yang terjadi di diri maskulin. Ya, tidak bisa dia pahami. Nih. Ya. Karena apa yang orang lain kasih masukan atau seseorang memberi dia masukan tidak akan mungkin bisa dicerna oleh seorang maskulin. Karena apa? Otaknya udah di sambal goreng. Lu kate sapi, mam. Ya ini in out, mau dia mencari kemanapun, mau sekelas
pioner apapun, sekelas orang yang bisa menjadi motivator terkenal dari planet Mars pun nggak akan mungkin sanggup otaknya nerima, kupingnya nerima, boro-boro hatinya nerima. Karena apa? Jiwa dan raganya tertutup karena keegoisan seorang anak kecil. Dan sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah. Ini. Dia berdiri di kakinya sendiri pun tak sanggup, bahkan bisa jatuh. Seperti seorang bayi yang baru belajar jalan. Itu. Dan semesta bilang, when I look on the fate of the universe, peace become real. The presence of love will always cast out fear. Jadi di sini ketika kalian belajar dari kenyataan hidup, universe akan memberikan sebuah kedamaian secara real, di mana kalian belajar tentang sebuah kenyataan hidup, kenyataan semesta untuk sebuah kesetiaan, di mana semesta memberikan sebuah pelajaran bahwa kita itu akan merasakan hidup yang kadang kita bisa merasakan sebuah energi tentang cinta, kadang tidak. Bahkan kadang Tuhan bisa memberikan energi trigger yang tadinya kalian tidak mau tahu dengan sebuah kenyamanan, ya. Bahkan kalian di situ kan tadi nyaman. Cintamu membuatku nyaman, kamu yang kutunggu selalu. Ternyata kalian tidak memperdulikan. Bahkan universe mengembalikan sebagai pelajaran hidup kalian. Nyaman itu kayak gini loh rasanya, bro, bre. Real, nyata. Nah itu. Kalau kalian menginginkan sebuah kenyamanan, ya saya kasih nyaman. Katanya Allah. Tuhan bilang begitu. Tapi nyamannya ya suka-suka saya, katanya Allah. Jangan berhak dan jangan pernah memilih nyaman yang seperti apa. Buat saya, katanya Allah, semua sama. Kalau kalian merasa itu bukan suatu kenyamanan, buat saya nyaman. Semua pukul rata. Allah bilang, saya memberikan kenyamanan. Suka-suka saya karena saya menciptakan kalian. Waduh, ngopin dhisik. Nah itu sayang ya. Dan yang ditutupi oleh maskulin ya dalam doanya adalah, rinduku membunuhku, tunggu aku cintaku, cintaku dari kaki sampai kepala begitu sempurna. Atau cintamu dari kaki sampai kepala begitu sempurna. Ini di dalam doa maskulin, bahwa maskulin berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, cinta feminimku dan aku mencintai feminimku dari kaki sampai kepalanya, karena feminim begitu sempurna. Nah, itu. Ya, seperti lagunya Mami, feminim selalu bilang, apa? Aku memang bukan manusia sempurna, tapi aku layak dicintai karena ketulusan. Nah itu. Rinduku membunuhku, tunggu aku cintaku. Karena begitu sempurnanya, ya, yang tadinya maskulin mencari sebuah kesempurnaan, akhirnya Tuhan menyatakan ya suka-suka saya membuat nyamannya seperti apa. Akhirnya semesta dan Tuhan memberi tahu kesempurnaan seperti apa seorang feminim, rindu yang seperti apa feminim punya. Itu. Dan di sini twin flame, atau kita bisa bilang kalian itu soulmate connecting, dan dia rasakan mengapa dia begitu
Seperti lagu ada tuh, mengapa aku begini. Nah, itu. Katanya Tuhan, jangan kau pertanyakan. Karena suka-suka Eke katanya. Allah suka-suka saya ciptain kok. Itu loh. Ini yang dia rasakan. Dia betul-betul merasa bahwa kamu adalah cinta pertama dan terakhir. Kalian adalah benar-benar orang yang sempurna di mata maskulin. Rindu yang begitu membunuh. Dan betul-betul maskulin menunggu kalian karena kalian memang cinta sejatinya maskulin. Di mana maskulin merasa nyaman pada kalian dan maskulin ingin menikahi kalian karena apa? Kalian memberi keberuntungan dan maskulin begitu beruntung mendapatkan kalian. Ya. Dan di sini ada Ace of Wands, Four of Pentacle, Eight of Pentacle. Oke. Tujuan maskulin sudah jelas karena stagnan, ya. Dia ingin merencanakan sesuatu, ya, bahwa tujuan yang dia inginkan adalah sesuatu kemakmuran hidup yang selama ini dia cari, keberuntungan yang dia cari selama ini hanya pada feminim, ya. Dia tidak bisa merasakan yang namanya kebahagiaan secara finansial dan secara hati, ya. Pada saat dia jatuh baru ingat kalian. Bahkan untuk berdiri pun sulit. Tapi maskulin tidak berani menegaskan di dalam dirinya kalau kalian yang benar-benar dia inginkan karena sebuah keberkahan. Kalian benar-benar membawa kedamaian, kenyamanan, tapi maskulin tetap mendenial ini. Ya, dan kita lihat ya, apa? There is nothing sexier than my authentic truth. Jujurkanlah kalian benar-benar orang yang bukan munafik. Kalian hanya memikirkan tentang fisik, ya, nggak ada. Fisik saja tidak membuat casing seseorang itu menjadi baik. Jangan lihat casing, jangan lihat fisik. Karena kemurnian, sesuatu ketulusan itu apa adanya. Tadi kan Mami bilang, tak bisa dirimu mencintaiku tulus dan apa adanya. Nah ini maskulin kebanyakan halusinasi, obsesi, melihat fisik, munafik. Semesta juga bilang, apa yang kamu rasakan karena kamu munafik, ya tidak ada kebenaran yang saya berikan. Bahkan kamu memakai energi kegelapan. Sebagian dari maskulin pakai pelet tuh. I do whatever is take untuk mendekat. Tidak peduli. Akhirnya maskulin menyesal. Dan di sini yang dikatakan oleh feminim, kejujuran, bahwa tidak ada yang lebih baik dari kata kejujuran. Karena selama ini yang dilakukan oleh maskulin sebuah kebohongan, bohong demi bohong, ya, tidak ada sebuah kejujuran. Bahkan sebagian maskulin mempunyai rahasia yang dia tutupi sampai sekarang. Dan di sini maskulin masih saja memakai masker
walaupun memang ini corona. Tetapi feminim tahu maskulin hanya memakai topeng dari semua kehidupan yang dia jalani terhadap feminim, hanya sebagai topeng untuk menutupi semua kebohongan yang dia lakukan. Bahkan maskulin sudah memakai topeng untuk menutupi kebohongannya, membuang feminim tanpa hati dan jiwa. Dia buang semua apapun tentang feminim seperti tanpa bekas. Namun feminim bilang, apapun yang kamu buang akan kembali lagi padaku. Kenapa? Crazy for you. Kamu akan tergila-gila kembali dengan cintaku, karena Tuhan tidak menutup mata terhadap orang yang tidak jujur, terhadap orang yang selalu memakai topeng untuk sebuah kebohongan, dan orang yang menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan berkah Tuhan, yaitu sebuah komitmen, janji kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh feminim. Dan di sini Wolf, terlalu banyak kebohongan yang terjadi sehingga maskulin tidak pernah berkata jujur, selalu menginginkan semuanya itu demi kepentingan maskulin sendiri, dan feminim tidak mau lagi adanya sebuah kebohongan dalam hidup. Ya, tidak ada gunanya. Bahkan feminim tidak mau lagi maskulin hanya mengintai atau memikirkan segala sesuatunya, ya, memakai topeng, datang dikala butuh, pergi dikala tidak ingin, datang dikala tidak punya uang, pergi dikala sudah puas. Lu kata kos-kosan juga pakai bayar, bre. Ikan, iya, nggak bisa pergi ke kafe juga pakai bayar. Yang nggak bayar itu kalau telepon temen. Biar apa? Biar gratis, coy. Ketahuan ya Mami begitu. Iya, kita bukan cari gratisan. Kita yang punya warung kopinya. Mau pagi siang sampai sore ngopi aja, biar apa sekilo juga, iya kan? Nah, ini yang terjadi. Dan masih saja drama kebohongan, ya. Coba. Hati feminim benar-benar terlalu banyak ditipu, ya, dibohongi dengan muslihat, drama. Terlalu banyak topeng muslihat, kebohongan yang tiada habis-habisnya diperbuat oleh maskulin, ya. Dan di sini feminim sebagian tahu maskulin hanya mencari sebuah kebebasan, ingin pergi jauh dari feminim. Tetapi kebebasan yang dia dapatkan mengurung dirinya sendiri. Bahkan dia keluar nggak bisa. Mau masuk rumahnya sendiri pun dia tidak sanggup. Karena kebesaran badan. Gimana beruangnya mau tidur di dalam, sementara juga pintu untuk dia keluar juga tidak. Bahkan sekarang hati maskulin terkurung karena feminim. Yang dia ingat, yang dia rindu hanya feminim, bukan orang yang ada di depannya dia sekarang. Kenapa? Kebimbangan, gundah, gelisah. Mau berjalan pun tidak sanggup. Sehingga berjalan seperti orang tidur. Berdiri di kaki satu pun terasa berat. Ya, ini yang terjadi. Apapun yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, sehingga
feminim ya hanya bisa bersyukur ya bahwa dengan dia introspeksi apapun yang terjadi, lihat ya. Tuh, dia introspeksi ya. Apapun yang telah terjadi, yang ditinggalkan ya. Expectation ya. Walaupun dia tidak pernah menyangka itu terjadi, tidak pernah menyangka apapun terjadi ya. Kejadian itu terjadi, tidak pernah terpikirkan sedikit pun. Akhirnya yang feminim benar-benar terluka, tidak punya tempat berlindung, ya, sedih, ya. Bahkan di sini dia lupa, ya. Di sini ada Six of Stone, ya. Apapun yang dilakukan, bahkan hati feminim sakit terbakar oleh rasa benci, sedih yang begitu dalam, kesulitan dalam ekonomi untuk makan, anak dan keluarga pun berpikir ya untuk rumah yang dia tinggalin juga seperti apa ya. Namun seiringnya waktu semua bisa dia lakukan, feminim bisa keluar dari apa yang tidak dia pikirkan, ekspektasi di luar dari ekspektasinya, dia sanggup menghadapi itu semua dengan semua kesabaran yang feminim lakukan. Dan di sini semesta bilang, feminim sudah menegaskan di dalam diri ingin bergerak cepat dan memakai sebuah intuisi untuk sebuah keegoisan di dalam diri. Dia hanya mau memilih ya. Dan tadinya dia sebagai pilihan, sekarang feminim begitu egois karena apa? Dia ingin bergerak cepat untuk sebuah tujuan hidup dan sudah menegaskan di dalam diri, dia tidak ingin lagi ya dijadikan pilihan, tetapi ingin memilih. Karena apa? Feminim adalah seorang the star. Feminim mempunyai kemakmuran, feminim mempunyai kebahagiaan, feminim mempunyai segala yang feminim inginkan. Karena apa? Di mana universe bekerja secara cepat, di mana hati feminim sudah kuat, ya, hati feminim sudah tegas untuk menentukan pilihan, karena pilihan yang diinginkan oleh feminim adalah sebuah kebahagiaan dan Tuhan bekerja cepat, ya. Dan doa feminim di sini adalah feminim berdoa bisa cepat-cepat dating, ya, dan get married. Sebagian feminim, wah selamat ya buat kalian. Ya, kalian berdoa dan semesta juga mengiyakan kalian akan ada date ya, ada kencan ya. Kencan ya, kalian berdoa untuk sesuatu kebaikan, untuk mendapatkan kencan atau ketemu orang yang kalian bisa sayangi dan cintai, yang memang dipilihkan oleh Tuhan ini. Kalian akan ketemu dengan cinta sejati kalian, bahkan akan ada dating dan akan menikah, get married. Ini doa kalian dijabah ya. Alhamdulillah wa syukurillah sayang ya. Dan jangan pernah bimbang dalam menentukan sikap, karena keadilan kalian tergantung dengan sikap kalian. Kalian akan mendapatkan keadilan, bahkan kalau kalian masih saja bimbang, bingung. Namun di sini on the reverse, kalian sudah tidak ragu dan bimbang. Kalian menerima apapun yang Tuhan berikan untuk sebuah kebahagiaan. Ya ini, dating dan get married, di mana Tuhan sudah memberikan keadilan untuk feminim. Wow.
Dan di sini ada the Empress dan Seven of Swords. Di sini feminim tidak mau tahu lagi mengenai informasi apapun mengenai maskulin, dan feminim, sebagian feminim ya sudah tidak lagi mau menunggu apapun ya, karena sudah pasrah dengan ataupun sudah yakin dengan keputusan Tuhan untuk sebuah keadilan, sehingga apapun yang terjadi, maskulin ya, feminim yakin Tuhan mempunyai ketepatan waktu, divine timing. Hanya Tuhan yang bisa memberikan apa yang dinamakan waktu Tuhan. Dan feminim tidak mau tahu lagi. Feminim menjalankan hidup ya, bahwa yang terdahulu dia tahu bagaimana maskulin tidak pernah jujur, selalu memakai topeng, selalu menyia-nyiakan, membuang bahkan. Dan feminim tahu suatu saat kamu akan mencintai aku, bahkan kamu akan tergila-gila dengan cinta yang kamu buang, cinta yang kamu kasih topeng, cinta yang kamu kasih kebohongan. Dan di sini get married, di sini ada dating ya. Doa ya. Karena apa? Crazy for you. Cintaku dari kaki sampai kepala buat karena kamu begitu sempurna, rinduku membunuhku, tunggu aku cintaku ini. Crazy for you ya, dimana ada dating dan get married. Bahwa di sini maskulin merasa sangat apa tadi di sini? Keinginan maskulin beruntung memiliki feminim, aku ingin menikahimu ini. Ya. Namun maskulin feminim berkata, my capacity to tune in to the energy of love give me the word I need when I'm ready to speak, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. Ya, dikala kesulitan, pada saat feminim ingin berteriak bahwa dia mempunyai kapasiti untuk sebuah energi tentang cinta, di mana ya, kekuatan cinta dia akan dapatkan ketika dia merasa kehilangan. Karena apa? Ketika waktu untuk memaafkan, feminim sudah berteriak dan sudah mengeluarkan tentang sebuah isi hati untuk kata-kata di mana dia sudah siap untuk menerima apapun yang Tuhan berikan untuk sebuah energi cinta ini. Makanya di sini ada dating dan get married. Karena apa? When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Karena pada saat kalian sudah bisa menyerukan di dalam hati kalian dan berteriak sekeras-kerasnya kepada semesta, saya siap menerima apapun berkah, maka Tuhan tidak segan-segan memberikan support ya untuk kebahagiaan kalian tanpa batas. Wow. Dan di sini kesimpulannya adalah ya, keseimbangan ya yang dirasakan kalian tidak ada. Karena apa? Kalian masih membawa hawa anak kecil, dede immature ya. Karena apa? Kalian menganggap sesuatu itu hanyalah sebuah games, permainan. Kalian merasa tidak seimbang, kalian merasa tidak enak, tidak nyaman, kalian pergi. Dimana kalian mencari cinta yang baru untuk kehidupan kalian karena sebuah materi. Karena apa? Kalian dedek di sini. Ya, dan di sini ya, maskulin ya masih dedek, namun di sini kemenangan yang dia rasakan dari hubungan triparti itu tidak ada hasil, bahkan karma sedang berjalan untuk diri maskulin. Karena maskulin tidak pernah
menyesali apa yang dia lakukan selama ini, bahkan tidak pernah introspeksi diri dan tidak pernah tegas. Ya bagaimana mau tegas, dede ya, sehingga dia tersadar. Dia tersadar bahwa dia kehilangan desan, dia kehilangan matahari yang dia cari hanya karena dia merusak komitmen, ya, merusak yang namanya komitmen yang sudah dia buat, yaitu ikrar janji suci kepada Tuhan. Dia sudah rusak, dia bermain drama dan memakai topeng, dia melakukan sebuah tipu muslihat dan kebohongan, sehingga dia kehilangan yang namanya kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan cinta sejati yang dia tidak dapatkan ini. Dia kehilangan ini. Ya sayang ya. Dan di sini pesannya adalah dia terlalu bahagia pada saat dia merasakan hubungan triparti ini bisa membawa dia mencapai sebuah kebahagiaan. Bahkan hubungan triparti yang dia lakukan membuat dia menjadi addiction dengan kalian, energi devil, frustasi, stres, depresi, cemburu ini. Karena dia memilih orang lain hanya untuk mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, bahkan seperti candu. Ya, akhirnya dia akan mencari jalan solusi untuk sebuah kebahagiaan, yaitu di mana dia akan mengambil keputusan dan mencari jalan keluar, atau mencari jalan di mana dia bisa menemukan cinta sejatinya. Ini, dan Tuhan menyatakan bahwa in every moment the universe is conspiring to bring me toward right middle thinking, the energy of love. Jadi Tuhan akan mengembalikan yang namanya cerita cinta, di mana kalian benar-benar sudah sadar, kepala kalian maskulin sudah bisa berkonspirasi dengan Tuhan, di mana kalian sadar bahwa cinta sejati kalian itu di depan mata kalian, karena kebahagiaan yang kalian cari hanya pada feminin, bukan pada orang lain. Mau percaya atau tidak, inilah semesta yang berkata. Jadi silahkan jalankan saja. Buat kalian maskulin, silahkan. Tidak ada larangan. Kita hanya membacakan ya Mami Dona ya. Tetapi Tuhan tidak pernah salah ya dalam memberikan berkahnya. Oke? Semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa. Sekian dulu reading Mami Dona. Tetap menjadi diri kalian sendiri. Jangan lupa bahagia ya sayang ya. Tetap semangat dalam hidup. Apapun bisa kalian selesaikan. Oke sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.